Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul. Apa kabar? Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Bima? Alhamdulillah, saya sehat juga Pak. Syukurlah kalau Bapak kondisinya sehat-sehat ya Pak. Bapak pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Fitri ya Pak ya? Oh iya, Pak Bima, kebetulan saya ada sesi coaching dengan itu di jam 1. Oh, baik Pak. Jadi kehadiran saya di sini itu adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Bu Fitri. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Oh iya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Bima yang sudah bersedia untuk menjadi observer ya pada kegiatan coaching saya bersama Bu Fitri nanti. Baiklah Pak. Jadi sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Nah, kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coacher, kemudian menggali potensi coacher itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya, Bapak ya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran secara penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya Pak yaitu receive as summarize dan juga appreciate gitu ya. Jadi receive itu Bapak bisa menerima pernyataan dari si coacher. Bapak nanti kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Bapak juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coacher nantinya, dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coacher. Nah, apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Iya Pak, saya sudah jelas pada saat melaksanakan coaching nanti. Saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan prinsip yang telah Bapak sampaikan. Oke, baik Pak. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Ya, baik Pak. Oke, pertama kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Oke Pak. Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu ada 3 yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran umum, kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi Pak? Oke, yang lebih spesifik yaitu pada bagian mendengarkan secara aktif ya, dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan lebih bermakna. Oke, ya benar sekali. Baik Pak, berarti fokus kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Ya, benar Pak. Oke, nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini?
Yang pertama mungkin nanti saya mampu menyimak dengan lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara lebih banyak mendengar, nanti saya juga bebas berasumsi maupun asosiasi. Ya, kedua nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tadi. Oke, baik Pak, demikian ya. Kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Fitri ya Pak ya. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak. Ya baik, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum melaksanakan coaching nanti Pak. Ya mungkin kita akan ketemu lagi Pak nanti setelah selesai coachingnya. Oke. Ya, mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ulum. Waalaikumsalam. Pak Ulum lagi ada waktu luang nggak Pak? Oh boleh Ibu. Gimana Ibu, ada kabar yang ingin disampaikan? Iya Pak, jadi saya ini mau menyampaikan satu masalah yang sedang saya hadapi Pak. Bapak mungkin ke depan tidak apa-apa barangkali. Oh, boleh. Mungkin bangga ya kalau misalnya itu ada masalah ingin cerita mungkin ya. Oke, silakan kalau mau mungkin ada ceritanya seperti apa mungkin. Jadi gini Pak, kan tahun ini saya diamanahi sebagai wali kelas 6 ya Pak ya. Nah setelah di awal tahun pelajaran saya melakukan asesmen diagnostik, ternyata saya menemukan satu siswa perempuan yang memang kemampuannya di bawah, sangat di bawah rata-rata kemampuan kelas 6. Jadi kalau di rincinya, anak ini jangankan perkalian pembagian ya Pak, karena perkalian pembagian juga di kelas 6 marak ya Pak masalahnya. Ini mah pengurangan Pak, pengurangan dalam matematika ya Pak. Jadi bingung kelihatannya tuh. Jadi dia ketika ada soal-soal yang dampaknya dia jadi anak yang paling pemalu dan pendiam, jadi seperti antisosial di kelasnya. Apakah itu hanya di pelajaran yang menarik ya? Apakah di pelajaran lain bagaimana? Nah, itu juga sempat saya tanyakan terutama ke ibu bidang lain ya Pak ya, karena kan mungkin kalau bertemu bersama saya sering, siapa tahu kalau di pelajaran lain tidak gitu ya Pak. Nah, setelah saya tanyakan ke guru bidang, memang sama Pak, jadi kemampuan literasinya pun memang di bawah rata-rata. Literasinya pun kurang bagus gitu. Kurang bagus Pak. Sehingga memang komunikasinya pun terlihat, jadi karena kemampuan berbahasanya kurang, dia komunikasi seperti kita gini juga kelihatannya kurang. Oh kurang ya. Oh. Oke. Dari sosial bergaul dengan teman-teman bagaimana? Kalau saya amati Pak secara sosial, karena mungkin dia merasa banyak hal yang tidak bisa, jadi dia seperti menutup diri, insecure gitu seperti itu. Jadi teman-teman yang lainnya pun mungkin tidak menjauhi, tapi dia menutup diri sendiri gitu. Oke, kira-kira nih keinginan ibu itu ingin si anak ini seperti apa? Jadi Pak, saya tuh punya keinginan setidaknya yang pertama kemampuannya dia meskipun tidak hebat gitu, tapi minimal masuk di rata-rata saja Pak, kemampuan kelas 6 gitu. Terus kemampuan berbahasanya pun bisa mulai meningkat dan dia mulai terbuka dengan orang lain, karena jangankan teman-temannya ketika saya kan kalau kita suka main jawab ya Pak di kelas,
Nah ini kalau sudah mulai kasih tanya jawab, dia pasti sudah paling mundur, paling tidak ingin lah dari dilihat dari historinya, betul Bapak. Jadi dua kemampuan ini ya, jadi ibu naikkan itu orasi sama literasinya. Betul Bapak. Oke. Kira-kira nih anaknya kan setiap anaknya ya, kalau ibu nilai dari 1 sampai 10, anak ini berada di ranking berapa? Secara kemampuan yang dia miliki sekarang ya Pak? Iya, kemampuan akademis. Kalau saya boleh mungkin 2 Pak. 2. Ya Pak, ini memang luar biasa nih. Nah, nilai anaknya ini adalah 2 ya. Nah, rencananya nih, ibu ingin menaikkan nilai tersebut ke angka berapa? Rencananya setidaknya mungkin di angka 7 saja Pak. Saya sudah lumayan merasa berhasil ketika sekarang ini sudah bisa ada di level itu. Di level minimal dia harus di. Iya, kalau tadi nilai 1 sampai 10 ya Pak. Oke, selain itu mungkin dengan permasalahan tadi yang pertama kan nilainya ya, itu kemudian literasinya juga kurang, ya. Nah, apa sih yang tadi kan keinginan ibu untuk menanyakan? Kemudian ada ide nggak untuk masalahnya Pak ya? Seiring berjalannya waktu kan saya juga sambil memikirkan gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, rencananya saya ingin ngobrol dulu Pak sama orang tuanya, karena saya yakin apa yang saya lihat sekarang itu ada dampak dari berbagai kejadian sebelumnya mungkin ya. Jadi saya ingin berbincang dulu dengan orang tuanya. Setelah kita berbincang, saya rencananya mau bikin program bimbingan individu khusus untuk anak ini. Karena kalau digabung sama teman-temannya ini terlalu keseret Pak, kasihan. Jadi mungkin nanti saya cari waktu yang pas untuk bertemu dan menjalankan program khusus untuk anak tersebut. Oke. Tadi kan rencananya pertama mau ngobrol sama orang tuanya ya, untuk mengetahui permasalahan apakah permasalahan di keluarga gitu ya, jadi maksudnya ke arah sana ya. Kemudian yang kedua ada bimbingan secara individu. Betul. Bimbingan secara individu ini apakah mau langsung dua-duanya atau salah satunya? Sepertinya saya akan coba satu persatu dulu Pak, biar bisa fokus dulu dan terlihat progresnya. Yang utama yang mana dulu? Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Karena kalau literasi meskipun belum sesuai harapan, tapi masih ada. Bentuknya individu berarti bimbingan ya. Betul. Secara individu. Kira-kira tuh apa nih yang dilaksanakan? Rencananya saya akan siapkan dulu programnya Pak, saya akan matangkan dulu. Insya Allah minggu depan saya akan mulai untuk menjalankan program bimbingan individu ini kepada anak tersebut. Oke, ke depan ya Bu ya. Untuk rencananya yang pertama Ibu akan menantang dulu pada sisi pemerintahnya. Betul. Agar kemampuan si anak ini meningkat. Oke, kemudian rencana yang akan dilaksanakan adalah minggu depan. Minggu depan, insya Allah. Oke Bu, kalau begitu nanti kabar-kabari ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan ide tersebut itu dapat saya dapat kabar baik lah. Oke, dan ini saya tunggu Bu kabar baiknya. Iya, insya Allah nanti kalau sudah saya melaksanakan, saya akan bercerita seperti apa perkembangannya. Oke. Kira-kira nih dari pengolahan kita ini apa sih yang didapatkan? Saya jadi lebih yakin Pak, karena awalnya saya agak ragu ini kira-kira bisa nggak ya, maksudnya sesuai dengan tujuan yang saya harapkan tidak. Tapi setelah coaching ini, saya menjadi yakin bahwa ide solusi yang saya pikirkan itu bisa dicoba gitu, dan mudah-mudahan bisa memperlihatkan perkembangan yang baik. Oke, siap Bu. Makasih Bu ya. Sama-sama Bapak, saya terima kasih atas waktunya. Saya tunggu kabarnya Bu ya. Minggu depan kalau Ibu sudah menerapkan dengan ide-idenya, dengan metodenya, mudah-mudahan bisa dapat kabar baik deh. Siap, amin. Bapak terus bisa. Iya, sama. Wah,
luar biasa ya Pak, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih, Pak, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Ya Pak, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia dan juga Pak bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu dapat tersampaikan Pak. Oke, baik Pak Abdullah. Pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Pak Abdullah harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Ya, Pak, tadi setelah melaksanakan coaching, saya merasa mampu fokus ya terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Ya baik Pak, jadi sudah tercapai ya Pak ya, ke tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan. Ya, kalau menurut saya sudah Pak. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Nah, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching. Ini mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coach Bapak. Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah merupakan suatu fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Pak ya. Menurut saya itu sudah sangat baik yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Pak. Alhamdulillah Pak, saya cukup senang ya mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah diberikan. Sama-sama Pak. Nah, Bapak dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Mungkin yang saya ingin kembangkan, saya berencana nanti untuk terus melakukan latihan intensif Pak, dengan mendengar secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita dan menggali lebih banyak lagi untuk mengetahui, dan lalu saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Oke, baik Pak. Semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Ya Pak, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi dan terus menyempurnakannya. Oke, kira-kira Pak ada hal lain yang ingin disampaikan lagi Pak? Saya kira sudah cukup Pak untuk saat ini. Oke, nah baik Pak, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.